PT Ajinomoto Karawang adalah bagian dari PT Ajinomoto Indonesia yang merupakan produsen bumbu masak dan produk makanan lainnya. Pabrik Ajinomoto di Karawang didirikan pada tahun 2011 dan mulai beroperasi pada tahun 2012. Pabrik Karawang dibangun untuk meningkatkan kapasitas produksi berbagai produk Ajinomoto, termasuk penyedap rasa Ajinomoto, Masako, Sajiku, Saori, dan Mayumi. Luas wilayah pabrik PT Ajinomoto di Karawang adalah 16,7 hektar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Diki Wahyudi dari kelompok 12 MN23E. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran PT Ajinomoto Karawang dalam mendukung program bijak garam untuk kesehatan masyarakat. Sebelumnya, ini ada anggota dari kelompok 12 yang terdiri dari Andika Caidir, Rehan Putri Gunawan, dan Diki Wahyudi. Selanjutnya itu profil perusahaan. PT Ajinomoto adalah sebuah perusahaan yang berasal dari Jepang yang dikenal sebagai pelopor dalam produksi monosodium glutamat atau sering disebut MSG. Ajinomoto pertama kali didirikan di Jepang pada tahun 1909 dan terkenal dengan penemuan monosodium glutamat atau MSG oleh Dr. Kikunai Ikeda yang terinspirasi dari masakan sup tahu istrinya. Di Indonesia, PT Ajinomoto berdiri pada tahun 1969 dan mulai memproduksi Ajinomoto di pabrik Mojokerto, Jawa Timur, dan kemudian berdiri di Karawang pada tahun 2012. Selanjutnya yaitu pendiri PT Ajinomoto yaitu Kikunai Ikeda. Nama penciptanya yaitu Kikunai Ikeda. Penemuannya tahun 1908 yang berasal dari Jepang. Penemuannya adalah menemukan bahwa rasa khas dari kaldu rumput ayan kambu yang termasuk dalam 4 rasa dasar yaitu manis, asam, asin, dan pahit. Ia menamakan rasa baru ini dengan nama umami yang berarti rasa lezat dalam bahasa Jepang. Zat yang bertanggung jawab adalah monosodium glutamat atau MSG yaitu garam dari asam glutamat sejenis asam amino. Selanjutnya yaitu Saburo Suke Suzuki II adalah seorang pengusaha Jepang yang dikenal sebagai pendiri Ajinomoto, perusahaan global yang terkenal dengan produk bumbu rasa umami atau MSG yang berbagai produk makanan lainnya. Saya Rehan Putri Gunawan akan melanjutkan pembahasan tentang PT Ajinomoto. Tujuan PT Ajinomoto Indonesia menjalankan berbagai inisiatif edukasi kepada masyarakat agar bijak dalam penggunaan garam dengan fokus pada pengurangan konsumsi garam dan penggantian sebagian garam dengan MSG dalam takaran yang tepat. Apa itu MSG? MSG atau mononatrium glutamat adalah senyawa yang digunakan sebagai penyedap rasa dalam makanan. MSG berfungsi untuk menguatkan citra rasa gurih, yaitu umami, salah satu dari 5 rasa dengan dasar selain manis, asam, asin, dan pahit. Yang pertama ada menguatkan rasa gurih, yaitu umami. Kedua, mengurangi penggunaan garam berlebih. Ketiga, meningkatkan selera makan. Keempat, meningkatkan citra rasa produk olahan. MSG dan garam sangat berbeda karena fungsi MSG adalah meningkatkan citra rasa dan MSG minim natrium lebih kecil dari garam, hanya 12% dan garam 39%. Biasanya penambahan MSG di saat persiapan bahan, yaitu saat membuat bahan awal. Kedua, saat memasak. Ketiga, saat dihidangkan jika kurang gurih. Yaitu selanjutnya rasa umami.
umami adalah salah satu dari 5 rasa dasar yang di dalamnya beserta rasa manis, asin, asam, dan pahit yang dikenal sebagai rasa gurih atau lezat. Rasa umami sering dikaitkan dengan kelezatan yang khas seperti yang ditemukan dalam kaldu, daging, dan makanan laut. Sumber-sumber rasa umami yang biasa ada di tomat, sayuran, ikan, rumput laut, keju, dan jamur. Selanjutnya, apa itu masako? Masako adalah produk bumbu kaldu penyedap rasa dari PT Ajinomoto Indonesia yang dirancang untuk memberikan citra rasa kaldu asli dalam masakan sehari-hari secara praktis. Produk ini terbuat dari perpaduan ekstra daging ayam atau sapi berkualitas tinggi, bumbu dan rempah pilihan sehingga menghasilkan rasa dan aroma yang menyerupai kaldu buatan rumah. Oke, saya perkenalkan, nama saya Andika Cedir. Saya akan melanjutkan presentasi dari PT Ajinomoto. Dari PT Ajinomoto ini mengeluarkan varian masako yang memiliki 3 varian, yaitu pertama ada varian masako ayam, kedua masako sapi, ketiga masako jamur. Masako ayam ini terbuat dari bahan-bahan yang menggunakan ekstrak daging ayam sebagai bahan utamanya. Yang kedua bahan masako sapi. Bahan masako sapi ini tersebut menggunakan bahan dari ekstrak daging sapi sebagai bahan utama. Dan yang ketiga ini masako jamur. Nah, masako jamur ini dibuat dengan kombinasi dengan 3 rasa jamur pilihan, yaitu jamur kancing, jamur shiitake, dan jamur tiram. Dikombinasikan dengan rempah-rempah pilihan cocok untuk masakan berbahan sayur, ikan, dan seafood. Keunggulan dari masako ini yang pertama adalah rasanya yang otentik, kedua praktis, ketiga bervariasi, keempat halal dan aman. Rasa otentik ini memberikan rasa kaldu yang menyerupai buatan rumah, praktis, mudah digunakan dalam berbagai jenis makanan atau masakan apapun. Ketiga, bervariasi, tersedia dalam berbagai varian rasa sesuai rasa selera. Dan yang terakhir, halal dan aman. Diproduksi sesuai dengan standar halal dan aman keamanan pangan. Sistem edukasi kepada masyarakat. Yang pertama adalah program Gembira atau biasa kita sebut gerakan masak bergizi bersama Ajinomoto Health Provider. Ajinomoto ini menggelar program Gembira yang menyasar ibu-ibu PKK dan berbagai kota besar di Indonesia untuk meningkatkan gizinya, pemahaman tentang konsumsi garam yang bijak dan pentingnya gizi seimbang dalam makanan keluarga. Edukasi ini menggunakan program mencakup konsep isi piring bumbu, perhitungan status gizi, serta peran bumbu umami atau yang bisa kita sebut MSG dalam mengurangi asupan garam tanpa mengorbankan rasa cita. Kedua, kampanye bijak garam. Kampanye ini bertujuan mengajak masyarakat mengurangi konsumsi garam dan dengan menggantinya sebagian menggunakan MSG yang jika digunakan bijak dapat membantu menurunkan risiko hipertensi. Ajinomoto ini juga aktif mensosialisasikan kampanye ini berbagai di event, berbagai seperti umami, festival, dan seminar edukasi di kampus-kampus yang ada di sekitar Ajinomoto. Sistem edukasi kepada masyarakat. Yang ketiga, edukasi kepada calon pengusaha kuliner dan generasi muda. Ajinomoto ini mengadakan seminar dan kolaborasi dengan universitas seperti BINUS, University untuk memberikan edukasi tentang pentingnya kreasi menu rendah garam dan penggunaan MSG secara bijak kepada mahasiswa atau hotel manajemen dan calon pengusaha kuliner. Target edukasi juga diarahkan kepada generasi milenial dan Gen Z melalui event dan platform digital untuk membangun kesadaran jangka panjang tentang gaya hidup sehat dan konsumsi garam yang bijak. Dengan pendekatan ini edukatif yang beragam dan berkelanjutan, Ajinomoto berharap masyarakat dapat menerapkan prinsip bijak garam, menjaga kesehatan, dan tetap menikmati makanan lezat tanpa resiko mengkonsumsi garam berlebihan. Saya Diki Wahyudi ingin melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya tentang PT Ajinomoto Indonesia atau PT Ajinomoto Karawang. Selanjutnya yaitu sistem edukasi melalui digital. Yang
Yang pertama, Ajinomoto memanfaatkan berbagai kanal digital untuk kampanye bijak garam, antara lain melalui website Dapur Umami yang menyediakan inspirasi resep, tip memasak sehat, dan edukasi pengurangan garam dengan MSG. Yang kedua adalah kampanye dan edukasi juga dilakukan melalui webinar kesehatan yang menyasar ke masyarakat umum, termasuk ke generasi muda untuk membahas konsumsi garam yang berlebih dan solusi praktis pengurangannya. Yang ketiga, aktivitas kampanye digital lainnya meliputi penyebaran informasi melalui media sosial resmi Ajinomoto dan konten edukasi inspiratif yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Dan yang keempat, Ajinomoto juga meluncurkan produk digital seperti Masako Light yang dipromosikan melalui platform digital sebagai inovasi bumbu rendah garam untuk mendukung gaya hidup sehat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. PT Ajinomoto Indonesia secara konsisten menjalankan berbagai program edukasi untuk mengajak masyarakat bijak dalam penggunaan garam dengan cara pengurangan konsumsi garam yang menggantikan sebagai dengan MSG dalam takaran yang tepat. Melalui program seperti Gembira, kampanye bijak garam, dan generasi muda, Ajinomoto menekankan pentingnya pola makan sehat, gizi seimbang, serta pengendalian risiko hipertensi dan penyakit jantung akibat konsumsi garam yang berlebih. Upaya ini didukung dengan penyediaan materi edukasi dan inspirasi menu rendah garam di berbagai kanal digital, sehingga masyarakat dapat tetap menikmati makanan lezat tanpa risiko kesehatan dan garam berlebihan. Selanjutnya yaitu dokumentasi saat melakukan kunjungan ke PT Ajinomoto Karawang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.